Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Nah, siapa ketua kelasnya? Sini ya, pimpin doanya. Ibu. Yogi. Perhatian, siap, hormat, tegak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, sebelum belajar ayo kita rapikan dulu tempat duduknya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Seperti apa yang ibu contohkan kemarin? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat. Tetap semangat. Ibu absen ya. Pintar. Iya. Kok ini bisa? Hadir, Bu. Syifa Fauzia. Hadir, Bu. Wahyuni Maulida Putri. Hadir, Bu. Sholat hadir. Ya. Siapa yang ada sholat subuh tadi pagi? Saya, Bu. Sebanyak sholat subuh? Salat, Bu. Sholat subuh. Yang sholat kemarin ya bolong, Nak? Enggak. Nah, jadi antum semuanya harus rajin sholat. Salat. Ada bawa buku kita Pak Jamal hari ini? Ada. Ada. Ayo, Saya dikopi. tinggal, Bu. Kenapa bisa tinggal, Nak? Lupa, Bu. Besok Saya jangan sampai tinggal belajar. ya. Ya, Bu. Baca kita pada hari ini tentang apa? Kemenangan di kota Mekah. Kemenangan di kota Mekah. Bu, Nisa tak mau bagi buku dong, Bu. Bisa. Kita harus saling berbagi ya, Nak. Iya, Bu. Biar tuh Bu tahu pelajaran ini tak ada di bawah. Bisa beli tuh. Tentang apa tadi? Sejarah Kemenangan di kota Mekah. Nah, kemenangan di kota Mekah. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di halaman 13 itu. Ka'bah. Gambar Ka'bah. Gambar Apa? Ka'bah, Bu. Apa sih Ka'bah itu? Siapa Tempat tahu? Ayo. beribadah. Tempat beribadahnya terletak di mana? Mekah. Di Mekah. Siapa anak-anak ibu yang pernah pergi ke Mekah? Belum. Bisa pernah? Ibu, mama saya udah. Udah? Udah. Nah, coba. Ada Oke, foto ini ibu rumah. saya udah, Bu. Oh, udah. Berarti semua keluarga anak ibu udah pernah pergi ke Mekah. Iya Bu, tapi kami belum Bu. Belum. Insya Allah. Amin. Jika anak ibu semuanya rajin, pasti akan pergi. Sama Ibu Pak saya Bu. Iya, amin. Nah, coba anak ibu lihat gambar Mekah ini. Gambar Mekah terdapat di kota Mekah. Gambar Ka'bah terdapat di kota Mekah. Mekah. Nah, sekarang dengarkan ya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Rasulnya siapa? Kita sebagai umat Islam. Beliau juga seorang negarawan. Nah, siapa tahu apa itu negarawan? Presiden. Iya, bagus sekali Syifa. Presiden, Sangat Bu. baik Syifa. Bu, presiden ya Bu. Iya, kalau pada zaman kita sekarang ini kan hidup pada zaman dahulu. Nah, pada sekarang ini disebut dengan presiden. Kalau Benar. dulu negarawan, dia tidak hanya sebagai negarawan, tapi beliau seorang panglima yang mahir pada saat itu. Nah, dengarkan ya anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak semuanya ada lihat bacaannya di buku? Ada. Nah, kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah. Beliau berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Nah, Musuhnya siapa, Bu? Nah. Nabi Muhammad. musuhnya adalah kaum jahiliyah. Jahiliyah. Bodoh kan Bu? Iya. Berhasil memenangkan beberapa peperangan. Nah, ternyata Nabi Muhammad kita ini juga hebat, memimpin semua umat Islam yang ada di kota Mekah dan Madinah, membangun kota Madinah, dan ia juga mahir dalam peperangan. Nah, coba kita baca selanjutnya. Nah, ayo bacalah uraian berikut dengan
dengan cermat. Nah, sekarang anak-anak ibu baca dulu bacaan di sini. Nah, nanti kita baca lagi bersama-sama. Yo, dibaca. Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Mengapa ya terjadi Fathu Makkah? Fathu itu kemenangan. Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Bu. Izin sebentar, Bu. Iya, Syifa. Antum udah siap bacanya? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Syifa? Udah, Bu. Dah. Nah, sekarang Anda yuk perhatikan yang ada di depan apa tulis ini. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membacanya. Sebab terjadinya Fathu Mekah. Siapa yang membaca terlebih dahulu? Ya, Syifa silakan dibaca. Apa arti Fathu Makkah? Fathu Makkah ada artinya kemenangan di kota Mekah. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8H. Sebelumnya telah terjadi beberapa peristiwa penting sebagai penyebab terjadinya kemenangan itu. Nah, mengapa terjadinya Fathu Mekah? Nah, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Iya, Uti. Satu, karena Nah, ini kan nih berapa? iya deh teh. Baitul Ridwan. Udah, Uti? Udah, Bu. Ayo baca. Gini kan, Bu. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Agar tidak terjadi salah paham, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan agar menyampaikan maksud kedatangan beliau itu kepada kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy tidak memperdulikannya. Mereka justru menahan Utsman sebagai jaminan. Nah, yuk, siapa yang baca selanjutnya? Ya, Syifa. Yang Bisa kenapa? sakit perut. Sakit perut. Yang bagaimana reaksi? Antum mau ke WC? Iya, Bu. Ya, silakan di WC. Bagaimana reaksi kaum muslimin? Kaum muslimin mendengar berita bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Mereka bertekad untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman. Mereka berbaiat kepada Rasulullah. Mereka bersumpah setia untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka juga bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy. Nah, sesuai Allah SWT meridai sikap orang-orang mukmin itu dan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Seperti tersebut dalam surah Al-Fat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Nah, anak-anak ibu yang saya dengan anak-anak ibu baca tadi, apa
Hudaybiyah. Nah, siapa mau baca? Ya, Syifa silakan dibaca. Mau udah dia. Syifa, Nisa, kenapa? Apa Bu? Dia minum tumpah Bu. Isi Bisa dari perjanjian Hudaybiyah. 1. Kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. 2. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun itu, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekkah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Dah, Bu? Dah. Siapa mau mengulangi lagi? Mau membaca ke depan isi perjanjian Hudaybiyah. Ya, Nisa? Kenapa Bu? Iya, ke depan ini. Iya Bu. Isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian, ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. 3. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. 4. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Bu? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Nisa. Nah, Nana Ibu, bagaimana pendapatmu melihat perjanjian tersebut? Nampaknya perjanjian ini sangat menguntungkan kaum kafir Quraisy. Apakah benar? Benar. Nah, coba Nana Ibu lihat di mana sangat menguntungkan kafir Quraisy. Nomor 3, Bu. Ya, coba Cipa bacakan. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Nah, itu merupakan keuntungan dari kaum kafir Quraisy. Jika kaum kafir Quraisy melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Nah, namun ketika kaum muslimin yang datang kepada kafir Quraisy tidak dikembalikan. Nah, apalagi coba dilihat. Pada nomor berapa? 4, Bu. Nah, coba Uti bacakan. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Iya, betul sekali. Yang mana lagi? Nomor 2. 2. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan
umroh tahun itu. Nah, berarti tidak ada haji waktu itu, Bu? iya, seperti yang jadi pada tahun sekarang anak-anak Mekah terlihat sepi pada tahun itu. Nah, karena kaum muslimin tidak dibolehkan masuk Mekah dan dia tidak boleh menunaikan ibadah haji di Ka'bah. Nah, kemudian ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Nah, selanjutnya Nana Ibu, amatilah dan ceritakan gambar berikut ini. Nah, coba Nana Ibu lihat gambar pada halaman 16. Gambar apa itu? 16. Gambar kuda, Bu. Nah, gambar apa? Ada kuda. Berperang menaiki kuda, menunggangi kuda. Siapa yang memimpinnya, Bu? Siapa yang memimpinnya? Nah, yuk kita baca ya bersama-sama. Nah, Ibu dengarkan ya. Dengarkan ya. Ya, Bu. Orang-orang kafir Quraisy membantu sekutunya menyerang kaum muslimin. Nah, siapa itu kaum kafir Quraisy? Orang yang memusuhi Rasul. Islam dan Rasul kita. Siapa tadi jadi Rasul kita? Sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kafir Quraisy melanggar perjanjian itu? Nah, baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah yang Nana Ibu baca tadi itu Ya. dilaksanakan, kaum kafir Quraisy telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam. Sejak masa jahiliyah, apa tadi masa jahiliyah? Masa orang Kebodohan. Jahil. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tidak pernah berdamai. Mereka selalu bermusuhan. Nah, Nana Ibu, apa itu bermusuhan? Tidak bersapaan. Tidak bersapa. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh pada zaman jahiliyah oleh Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Nah, Nana Ibu semuanya, setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Ketika mendengar Bani Khuza'ah masuk Islam, Bani Bakar sangat marah. Mereka meminta bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Nah, ternyata mereka mengepung dan menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Penyerangan itu dilakukan pada malam hari sehingga beberapa orang Bani Khuza'ah tewas. Ammar bin Salim Al-Khuza'ah melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Nah, kenapa dia melaporkan kepada Rasulullah? Karena pada malam hari terjadi peperangan. Nah, apa isi laporan Ammar bin Salim? Yang pertama, kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian damai. Mereka ikut dalam penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. B. Bani Khuza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Nah, C. Bani Khuza'ah banyak yang meninggal karena penyerangan tersebut. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang anak-anak ibu buat latihan yang ada di bawah ini, kegiatanku. Halaman 17. Ayo dibuat latihannya. Yang itu tuh, Bu, yang ada sampai 5, Bu. Iya. Sebab sebutkan 3 sebab terjadinya Mekah. Yo, dibuat. dikumpul sekarang, Bu. Iya. Enggak pen. Enggak ada besok, sekarang gitu ya. Pertama perjanjian Hudaybiyah. Kedua Apa sih? Soalnya tadi pun. Berapa?
menolong. Tadi tidak boleh saling musuhan. Ini sering aku ya. Iya sering. Iya, buku saya Bu. Dekat rumah Syifa. Enggak, jauh. Dekat bu. Oh, Ini rumah saya bu. Ini rumah saya. mau tahu itu gimana gitu. Ibu enggak pernah kan rumah. Itu yang betul ya bu. Ini itu yang diam. Itu dia rajin. Abisnya itu. Terus ya, kayak disapu sih tidak ambil hantu uci. Sama. Jadi itu Saya jawab nomor 2 dan nomor 3 Bu. Nisa satu sama Nisa jawab nomor satu. Enggak, nomor 2. Siapa yang dulu? Aku dicari apa sih jawabannya? Kita dikasih dulu. Udah satu kelas kali. Ibu dulu mana lagi dokter. Lupa omongnya. Bu, saya jawab nomor 3 Bu. Ya, nomor satu siapa dulu mau Saya, jawab? Bu. Jawab. Nisa nomor satu bu. Iya. Silakan anak ibu bacakan ke depan. Udah selesai. Belum bu. Belum. Belum ketemu sama aku. Uti besok bawa bukunya ya nak. Iya Bu. Wah bu, Sampai tinggal santunya lagi. bu. Tiku bu. Saling berbagi. Sebab terjadinya satu. Perjanjian Mubadia, perjanjian Hudaybiyah. Terus Tak tahu sih. Bu, saya nomor 3 sama 4 Bu. 3, 4, Uti. Saya 2. Cipa satu. Lima ya? Lima ada. Cipa nomor berapa? 2. 2 dan? 2 aja. 2 dan 5 ya bu. Enggak. Dia 1 dan 2 bu. Saya 5. Cipa? Iya katanya. Kenapa ada seorang ini dekorasi Nah. banyak-banyak ya? Karena Sama 5 aja ya enggak? Alfa tahu jawabannya. Alfa tahu karena itu sangat merugikan umat Islam, kaum muslim. Jadi Cipa Saya yang nomor 5. udah, saya nomor 1. 2 dan 5. Sebutkan 2 dan 5. 3 dan 4. Muhammad Humayna. Terus ya juga ngerti. Dan satunya yang masih dibilangnya 3 tapi satu dari situ. Karena perjanjian Hudaybiyah. Berarti nomor 1 itu sebutkan 1 dulu. Udah Bu, saya Bu, saya nomor 3 sama 4. Nomor 1 mana Saya, saya Bu. coba? Yuk Nisa nomor 1. Bacakan. Soalnya sebutkan
Perjanjian Hudaybiyah itu ada 4. Yang pertama, kaum muslim dan kaum Quraisy tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslim tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah di tahun ini, kecuali di tahun besok boleh. Dan kemudian ketika berhaji dan berumrah tidak boleh membawa senjata. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslim yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, betul semuanya? Betul. Nilai 100. Bisa dengan 100. 100-nya. Nanti kan pada Lah, umum. iya ya. Itu bisa sendiri. Iya ya. Kan ada masalahnya. Enggak, itu udah tidak. Yang penting. Nah, selanjutnya nomor 3. Siapa mau? Saya Bu. Ya, Surtiun. Nomor 3, siapa yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah, Bu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di bawah dua. Sallallahu alaihi Enggak, Bu. wasallam. Enggak. Enggak. Coba lihat kepada Mas Bapak. Ada Enggak. Coba belajar kepada Syifa. Rasulullah. Bisa Cipa? Enggak ada. Iya. Iya, benar. Benar. Kita tidak boleh berbohong. Berbohong. Tidak boleh memfitnah teman. Nah, selanjutnya nomor Ada 4. doa sebelumnya. Yuk, siapa Saya, yang Bu. nomor 4? Yauti. Siapakah yang melaporkan penyerangan Bani Bakar bersama kafir Quraisy terhadap Bani Khuza'ah kepada Rasulullah? Siapa? Ammar bin Salim al-Khazai. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 5. Saya. Ya, Syifa. Mengapa Rasulullah menolak keinginan kafir Quraisy untuk memperpanjang perjanjian? Karena perjanjian yang dibuat oleh kafir Quraisy dan Rasulullah itu sangat merugikan kaum muslimin. Nah, betul. Betul. Nah, ini adalah skor yang Nana Ibu dapatkan. Nah, jadi Nana Ibu. Nah, kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh saling memusuhi antar Sesama sama umat. teman. Kita harus saling menyayangi dan tolong menolong. Jika ada perjanjian yang telah anak ibu berikan harus ditepati, tidak boleh dilanggar. Paham? Paham, Bu. Jadi anak-anak ibu ulangi lagi ya pelajarannya Ya, Bu. di rumah. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.